Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Agung Legowo. Di video kali ini kita langsung masuk di materi adalah bisnis online. Nah, ini kan sebelumnya kita udah belajar tentang mindset nih. Sekarang kita langsung masuk ke bisnis online. Nah, jadi kalau dengan kata bisnis online itu apa sih dalam benak kita? Nah, ini kan kalau dengan kata bisnis online itu dalam benak kita tuh lah kayak Shopee, Tokopedia gitu ya, Lazada. Nah, itu sebenarnya nggak salah teman-teman, kan itu semua adalah bagian dari bisnis online. Nah, tapi apa sih itu bisnis online sebenarnya? Nah, jadi teman-teman saat di sini bisnis online adalah segala bentuk aktivitas komersial jual beli untuk jual beli, pemasaran atau penyedia layanan yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, jadi web bisnis online itu adalah gampangnya adalah kalau secara bahasa ini ya, bahasa ilmiahnya adalah aktivitas komersial yang melakukan jaringan internet gitu ya, atau menggunakan secara elektronik. Nah, cuma secara gampangnya bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online gitu ya, dengan memanfaatkan adalah platform-platform digital seperti website, media sosial atau aplikasi. Nah, jadi semuanya yang dijalankan dalam dunia online, bisnis dalam dunia online itu disebut dengan bisnis online. Nah, Bang, saya kan pakai ini bang, pakai WhatsApp sama Shopee, apakah itu bisnis online? Yes, itu juga masuk bagian dari bisnis online. Kenapa begitu? Karena adalah dia dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet, maka disebut dengan bisnis online. Nah, sekarang itu kan bisnis itu lagi maraknya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya tuh kalau di Shopee gitu banyak tuh ya kayak orang mempromosikan produk orang. Nah, kita akan bahas lagi juga tuh nanti tuh tentang itu semua. Nah, tapi di sini ada model dan jenis populer atau e-commerce toko daring. Jadi inilah toko online teman-teman ya. Nah, dia menjual produk fisik atau digital melalui platform pihak ketiga seperti Tokopedia atau Shopee maupun website mandiri. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan bisnis online, kita butuh nih marketplace dan website gitu ya. Nah, kalau marketplace itu seperti apa? Marketplace itu seperti Tokopedia atau Shopee. Itu seperti dengan marketplace. Nah, kalau yang kita tahu itu ada Shopee, Tokopedia, baru lagi Lazada, ada Bukalapak, ada Blibli gitu. Itu kan adalah platform e-commerce gitu ya, atau platform marketplace gitu ya, untuk kita berjualan secara online. Nah, terus ada afiliasi dan pemasaran. Nah, di sini adalah kita mendapatkan komisi dari mempromosikan produk milik perusahaan lain. Nah, misalkan saya punya perusahaan nih ya. Nah, saya mau buka nih. Saya mau usaha saya ini bisa semakin besar. Nah, gimana caranya? Kita ajak kemitraan. Nah, jadi afiliasi itu bisa sebetulnya juga kemitraan ya. Kita ajak, kalau kamu bantu jualkan produkku, kamu dapat komisi sekian-sekian persen. Nah, itu disebut dengan afiliasi teman-teman, atau affiliate marketing. Nah, terus ada freelancer atau jasa, dia menawarkan keahlian seperti desain, penulisan, penerjemahan secara mandiri melalui internet. Nah, jadi ada namanya freelance. Jadi freelance itu adalah pekerja lepas. Artinya freelance itu dia pekerja yang nggak ada ikatan dengan suatu perusahaan. Dia pekerja bebas gitu. Kalau butuh jasa gua bisa bantu lo gitu ya. Istilahnya gitu ya. Nah, kalau freelance ini banyak kali teman-teman. Apalagi kalau di dunia agensi kreatif ini, contoh kayak desainer, kayak editor, kayak digital marketing gitu ya, kayak jasa yang buat website, jasa desain tuh banyak teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita langsung masuk ke apanya, kita bahas dulu. Nah, jadi dalam dunia bisnis itu ada dua tuh, produk fisik dan produk digital. Kita bahas dulu di produk fisiknya ya. Nah, jadi apa sih itu produk fisik? Jadi produk fisik adalah barang nyata yang dapat disentuh, dilihat dan dirasakan secara langsung oleh indrawi kita. Nah, jadi produk fisik itulah produk yang udah biasa kita jumpai ya. Contoh seperti ini, sini ada baju, ada makanan, ada jam, ada tas, apalagi ada sepatu, itu disebut dengan produk fisik. Nah, jadi ciri-ciri produk fisik itu gimana? Yang pertama pastinya berwujud, karena kalau dia nggak berwujud ya kayak mana gitu, nggak ada fisiknya berarti kan. Nah, dia dapat disentuh dan dapat dirasakan secara fisik. Nah, berarti dirasakan secara fisik melalui indrawi kita, baik dari tangan kita, dari perasaan kita, dan bisa kita lihat juga kan. Nah, yang kedua pengiriman, dia memerlukan logistik untuk pengiriman dari produsen atau penjual ke konsumen seperti JNI, Tiki, JET, Si Cepat, Pos Indonesia. Nah, jadi produk fisik itu dia butuh pengiriman teman-teman ya. Nah, dia butuh pengiriman untuk mengirim barang yang ada kita ke tempat konsumen. Nah, contoh misalkan saya tinggal di Medan, saya jualan baju nih. Terus ada orang yang mesan ini dari Jakarta, anggap aja dari Jakarta. Nah, gimana saya ngirim ini ke Jakarta? Kita butuh ini, kita perlu logistik pengirimannya. Nah, pengiriman inilah pihak ketiga, namanya lah JNE atau Tiki. Dia yang akan mengirimkan barang kita. Nah, terus yang ketiga ada stok dan inventaris. Dia memerlukan manajemen stok dan inventaris. Nah, jadi stok inventaris itu adalah orang yang manajemen stoknya. Contoh, aku jual baju nih, contoh kan. Nah, baju saya jumlahnya 100. Nah, itu kan baju saya itu kan pasti di ini ya, di inventaris kan. Yang ada barang masuknya berapa, barang keluarnya berapa, itu pasti di inventaris kan. Nah, jadi dia kalau dalam produk fisik ini butuh itu semua untuk memanajemen semua. Nah,
Yang terakhir ada penyimpanan. Jadi dia memerlukan ruang fisik untuk penyimpanan produk. Jadi kalau penyimpanan ini macam-macam. Bisa kita sewa gudang, kita bisa sewa kantor kita untuk menempatkan barangnya. Nah, karena kalau nggak ada tempat penyimpanan ya susah juga nantinya kan. Nah, terus yang kedua ada produk digital. Nah, ini produk digital nih produk yang masih baru nih teman-teman. Ini masih banyak jadi diperjualkan orang nih. Nah, jadi produk digital tuh apa sih? Nah, jadi teman-teman, produk digital adalah barang atau layanan yang berbentuk digital dan biasanya hanya diakses atau didistribusikan melalui internet. Nah, jadi produk digital ini beda sama produk fisik teman-teman ya. Produk digital ini dia nggak ada bentuknya. Contoh ini seperti e-course online ya. Ini dari Coding Studio. Nah, di sini ada buku online yang biasa di Gramedia. Gramedia pun sekarang banyak teman-teman menggunakan e-book. Nah, karena lebih mudah, lebih praktis bagi mereka. Nah, tapi ada pun ciri-ciri produk digital adalah yang pertama tidak berwujud. Pasti produk digital itu nggak ada wujudnya. Dia nggak dapat disentuh dan tapi dia bisa dirasakan secara fisik. Nah, artinya gimana? Nah, misalkan teman-teman lah yang menonton video saya di YouTube ini. Ini kan YouTube saya ini kan masuk produk digital teman-teman. Nah, teman-teman bisa nggak sentuh video saya? Kan nggak bisa kan? Tapi teman bisa rasakan video saya, teman bisa dengar video saya, teman-teman bisa belajar di video saya. Nah, seperti itulah produk digital teman-teman. Terus distribusinya instan, dapat distribusikan dan diakses secara instan melalui internet. Nah, dan juga kalau produk digital ini enaknya kita nggak butuh pengiriman teman-teman. Kita nggak butuh bayar pengiriman, kita nggak butuh tentang tiket tadi nggak perlu. Semua itu bisa kita kirim melalui online. Contoh, misalkan gampang itu kita kirim masukkan aja ke Google Drive. Misalnya buku nih ya. Saya mau jual buku nih. Buku saya itu jual harganya contoh ke 20.000 satu buku. Nah, saya upload aja buku saya ini di Google Drive. Nanti teman-teman tinggal pesan, terus saya kirim linknya. Tinggal begitu aja, kan mudah kan? Nah, terus stok tidak terbatas, tidak ada batasan fisik dalam hal jumlah yang dapat dijual. Nah, jadi naik produk digital ini teman-teman, kita nggak ada stoknya teman-teman. Teman-teman kalau jual baju, jual sepatu, jual kemeja, jual tas kan ada batasnya, ada stoknya kan. Nah, kalau produk digital ini nggak teman-teman, teman-teman bebas, teman-teman buatnya sekali, teman-teman jual bisa berkali-kali tanpa teman-teman ada nanti stoknya habis tinggal segini, enggak, tinggal di copy, kirim, tinggal seperti itu aja. Nah, terus pembaruannya mudah, dapat dibarui atau ditingkatkan secara mudah tanpa memerlukan penggantian fisik. Nah, contoh misalkan saya jual buku ini teman-teman kan. Nah, kalau misalnya saya dapat ilmu baru, saya dapat insight baru, ya buku itu tinggal saya edit aja. Tinggal saya edit di Word, udah setelah jadi diedit, saya ekspor ke PDF, udah langsung saya upload ulang. Tinggal begitu aja teman-teman, nggak susah. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai bisnis online. Nah, tadi kan kita udah paham tuh kan produk fisik dan produk digital. Nah, jadi bagaimana sih cara memulai bisnis online? Nah, jadi teman-teman, bisnis online itu biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah drop service, ada affiliate marketing, dan ada drop service. Nah, cuma kalau drop service ini dia biasa gitu ya. Nah, itu bukan ahli biasa sih, sorry maksud saya. Dia itu udah belum ngetren lah gitu ya. Itu cuma kalangan tertentu aja. Nah, secara umum itu ada bagi 2 biasanya, dropship dan affiliate marketing. Nah, di sini kita bahas dulu ya tentang dropship. Nah, jadi dropship itu apa sih? Pasti teman-teman udah biasa dengar dropship ya. Jadi dropship adalah model bisnis di mana kamu menjual produk milik supplier, tapi kamu nggak perlu simpan barang, nggak perlu packing, dan nggak perlu kirim-kirim. Nah, disebut dengan drop service. Ataupun dropship ini tuh gampangnya adalah ketika teman-teman itu kalau bahasa dulu itu namanya makelar gitu ya, atau makelar lah gitu ya, atau calo lah gampangnya. Teman-teman nggak perlu lagi stok ini, teman-teman tinggal bantu aja orang. Nah, tapi dalam dunia online itu ada namanya drop service, itu sama aja sih dropship itu ya. Nah, di sini teman-teman pertama melakukan kesepakatan kerjasama. Nah, jadi dropship itu misalkan teman-teman mau jual apa, saya mau jual baju di Shopee. Nah, teman-teman cari ini suppliernya mana yang bisa diajak kerjasama. Toko A bisa diajak kerjasama. Teman-teman buat kesepakatan kerjasama. Nah, saya mau jual produk baju ini, saya ingin dropship di sini. Nah, teman-teman tanya lah gimana prosesnya, gimana caranya sama dia gitu. Nah, setelah kesepakatan kerjasama, teman-teman memasarkan produk. Jadi harus pilihlah memasarkan produknya. Teman-teman bisa upload di Shopee teman-teman bisa upload di WA, di IG, di Facebook, itu bebas teman-teman. Nah, setelah teman-teman memasarkan produk, rupanya alhamdulillah ada yang beli, pesanan masuk. Nah, berarti pesanan masuk, teman-teman tinggal kirim pesanannya, tinggal diteruskan aja ke reseller. Nah, ini ada pesanan masuk nih, teman-teman kirim aja ke dia. Kalau di Shopee Marketplace biasanya ada resi. Nah, resinya itu ada, Pak, ini ada yang beli, ini resinya. Nah, berarti resinya akan diteruskan ke
Terus sorry maksudnya resinya akan diteruskan ke reseller. Nah, setelah pesanannya masuk di reseller, resinya baru produknya akan dikirim ke pelanggan. Nah, setelah produknya dikirim ke pelanggan, baru teman-teman dapat komisinya. Nah, misalkan teman-teman berapa dapatnya 10% dari suatu produk. Nanti teman-teman dapat nih 10% dari harganya. Nah, itu disebut dengan dropship teman-teman ya. Jadi seperti ini mekanismenya. Terus ada affiliate marketing. Nah, jadi affiliate ini sebetulnya balik nggak balik sama sih seperti dropship tadi. Nah, cuman dia bedanya adalah kita nih ya bahas dulu ya tentang pengertiannya. Jadi affiliate gitu ya. Jadi affiliate marketing itu sederhananya ketika kita bantu jualin produk ke orang lain dan dapat komisi dari setiap penjualan yang terjadi lewat link kita. Nah, itu sama seperti dropship tadi teman-teman. Cuman mereka kalau affiliate dia ada link khususnya teman-teman. Dia ada link khususnya. Nah, linknya inilah kita kirim untuk kita gunakan untuk kita memasarkan produk kita. Nah, jadi mekanismenya adalah yang pertama teman-teman daftar program afiliasi ya. Jadi teman-teman daftar program afiliasi. Setelah teman-teman daftar programnya keterima, teman-teman di tag gitu ya datanya. Terus teman-teman promosikan produknya. Nah, teman-teman promosikan produknya, baru teman-teman ada yang beli, itu orang melakukan pembelian. Nah, setelah melakukan pembelian, baru teman-teman dapat komisi dari setiap pembeliannya. Nah, kita menggunakan link teman-teman. Nah, ini kalau affiliate itu ada linknya dia, ada link referral namanya. Nah, kalau misalnya orang beli menggunakan link kita dapatkan komisi di situ. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Terus ada alur bisnis online. Nah, jadi ini alurnya teman-teman ya. Jadi alurnya ini sebetulnya cuma skemanya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini tugas teman-teman mendatangkan traffic atau calon pembeli. Teman-teman bangun untuk pondasi, bangun bisnis teman-teman. Misal teman-teman bangun di Instagram, di WA, di Shopee, itu bebas teman-teman ya. Setelah teman-teman bangun, teman-teman dapat datanya nih, kan ada yang nanya, tanya, ada yang mau beli gitu. Teman-teman mengumpulkan data nama-nama dan kontaknya. Pasti kan kalau mobil itu kan ada namanya kan, kontaknya tuh gimana kan ada. Teman-teman kumpulkan, terus teman menjelaskan bisnis. Nah, sambil menjelaskan bisnis, teman-teman membangun kolam. Jadi saya itu teman-teman tuh bangun database-nya gitu ya. Kan teman-teman mengumpulkan data nama dan kontaknya. Nah, setelah itu teman follow up. Nah, kan orang biasanya nggak beli itu nggak langsung sekali kan. Pasti kita butuh berkali-kali. Nah, teman-teman follow up tuh yang harus berkali-kali sampai dia closing. Nah, sudah dapat dia closing, teman-teman akan dapat closing dan administrasi. Berarti teman-teman udah dapat ini ya datanya, teman-teman dapat uangnya gitu ya. Nah, setelah itu teman gitu aja lagi. Teman-teman gitu kan sampai terus menerus seperti ini. Nah, ini adalah alur dari bisnis online ya teman-teman ya. Nah, terus memangnya kalau bisnis ini efektif nggak di 2026 nih? Nah, di sini ada datanya teman-teman ya. Di sini ada peluang bisnis online di Indonesia. Nah, ini ada datanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini pengguna Facebook di negara di dunia. Contoh kita menggunakan media sosial aja teman-teman ya. Nah, ini market pasar digital Indonesia. Nah, di sini Indonesia di urutan kedua nih teman-teman. Itu jumlah pengguna Facebook aktif sebanyak 150 juta. Nah, di 2002 ini datanya 2024 teman-teman ya. Sekarang 2026 pasti udah lebih dari 150. Bisa jadi 180 sekarang teman-teman yang pengguna Facebooknya. Nah, ini terbesar kedua di dunia teman-teman. Nah, berarti kan market kita pasti besar teman-teman kan. Nah, terus ada data di Instagram teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Jadi Indonesia menempatkan di posisi keempat pengguna Instagram terbesar di dunia. Nah, itu di tahun 2024. Kita udah jumlahnya udah seperti ini. Gimana nanti untuk kedepannya, untuk bahkan 10 tahun ke depannya. Nah, pasti lebih besar lagi pastinya teman-teman kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Tentang bisnis online. Nah, jadi karena kita nggak ini ya, nggak selengkap itu. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau belajar bisnis online, saya sudah sediakan ebook khusus tentang fondasi sukses bisnis online teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa download aja, nanti saya taruh linknya di bawah. Nah, jadi di ebook ini teman-teman kita bahas secara lengkap teman-teman ya. Jadi di bab 1 kita bahas tentang mindset bisnis online. Nah, kan sebelumnya kita belajar mindsetnya teman-teman ya. Dan kita bahas secara lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi teman-teman. Nah, teman-teman misalnya di sini kan lebih banyak nih dari yang itu ya. Nah, kalau kita akan belajar tentang sejarah bisnis online, kita bahas tentang market pasar digital. Nah, di sini kita juga akan bahas tentang apa ya, kayak riset produk kita ya, market dan produk kita. Teman-teman misalnya di sini kita akan banyak belajar teman-teman. Nah, di sini banyak banget ini saya ajari semua bagaimana cara riset market kita, bagaimana cara mencari orang yang tepat membeli produk kita, semua saya ajari. Kita akan juga belajar SWOT, kita juga belajar bisnis canvas. Nah, di sini baru kita langsung masuk di studi case-nya produk fisik dan produk digital. Nah, di sini kita akan bahas nih produk fisik dan digital. Dia lebih dalam lagi kita bahas teman-teman. Bahkan ada studi case-nya ya. Di sini kita langsung masuk ke perhitungannya. Ini perhitungannya saya buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca aja teman-teman ya.
Kita juga nanti memulai bagaimana sih cara memulai bisnis online. Nah, ini saya ajarkan teman-teman. Jadi, saya ajarkan keilmuannya, cara mulai kalau teman-teman di dropship. Nah, ini saya ajari semuanya teman-teman ya, caranya gimana. Terus kalau mau jadi affiliate gimana, Bang? Udah saya ajari juga. Nah, jadi cara menggunakan affiliate ini sudah saya ajari. Nah, ini banyak caranya teman-teman ya. Bahkan saya ajari juga alur bisnis online lebih spesifik lagi, lebih detail lagi gitu. Nah, di sini saya ajar juga cara menentukan targetnya. Kita akan belajar tentang strategi 4C framework gitu ya. Nah, kita juga belajar tentang fundamental konten. Jadi saya ajari di sini kita belajar bagaimana cara membuat konten yang menarik, teman-teman. Nah, di sini ada funnel bisnis online. Ini saya ajari teman-teman untuk cara memulai bisnis online-nya, funnelnya gimana. Terus saya ajar tentang list building, cara nyimpan data kontak, semua sudah saya ajari teman-teman di buku ini ya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya masih kurang paham video saya, masih lebih ingin banyak tahu lagi, teman-teman bisa langsung download e-booknya di bawah nih ya. Nanti linknya sudah saya taruh, teman-teman silahkan download aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Like video ini kalau teman-teman suka, subscribe jangan lupa subscribe, dan juga share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Kita sampai jumpa di video selanjutnya.